selanjutnya kami serahkan waktunya kepada Bapak Ustadz Andi Yoko Suyanto untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, calon penghuni surga? Amin. Alhamdulillah. Masya Allah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita Bapak Ibu semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang sampai malam hari ini memberi kesempatan kita masih bertatap muka, bisa bersilaturahim jarak jauh udara, bisa masih hidup sampai detik ini, diberi kesempatan untuk masih bisa menyempurnakan iman, ilmu, amal, ikhlas kita, memperbaiki ibadah, ma'asyarah, muamalah akhlak kita. Semoga kita diberi akhir husnul khatimah. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan perjuangan beliau sehingga kita bisa mengenal agama sampai detik ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, perkenalkan yang mungkin ada yang belum kenal, nama saya Andi Yoko Suyanto dari Yogyakarta. Saya bergabung di PT PES ini 2 Januari 2018. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya saya cerita historis bentar. Desember 2017, 3 orang mendatangi saya, menawarkan ini bisnis, Masya Allah. Hanya ada produk satu waktu itu, yaitu Eco Racing. Belum ada produk yang lain, seperti sekarang ada sekitar 60 item, belum ada, baru satu Eco Racing. Dan nawarkannya juga luar biasa, bagus, sehingga waktu itu saya terkesan. Cuma saya belum memutuskan ambil bagian. Saya minta tahu dulu siapa ownernya, karena biasa kami dari pemain MLM murni, kalau ada yang menawarkan network, kami akan lihat dari 4 pilar keamanan perusahaan, yaitu dari perusahaannya, dari produknya, dari marketing plan-nya atau sistemnya, dan dari support sistemnya. Perusahaannya berhubungan dengan legalitas, kredibilitas, kapabilitas, profesionalisme manajerial, sama amanah ownernya. Produknya berhubungan dengan karakter produk itu sendiri, yaitu marketable, repeatable, profitable. Dari marketing plan-nya atau sistemnya. Marketable itu berhubungan dengan apakah produk itu betul-betul bermanfaat, dibutuhkan masyarakat, legal, unik, dan harga terjangkau. Kemudian repeatable itu adalah dibutuhkan terus-menerus. Profitable itu adalah marginnya antara harga jual harga beli cukup untuk kos operasional di lapangan, karena di lapangan kosnya besar untuk operasional. Yang terakhir setelah produknya adalah yang ketiga adalah marketing plan. Apakah marketing plan-nya bisa menghantarkan banyak orang sukses atau banyak jebakan Batman atau seperti sapi perah lagi atau tidak? Yang terakhir adalah support system. Seperti apa support system perusahaan untuk online offline mendukung kita agar bisa percepat sukses. Nah, setelah saya tanya langsung di acara SLC waktu itu, ketemu Pak Haji Febrian Agung, dijelaskan sama beliau, dijawab sama beliau. Saya dapat jawaban yang saya butuhkan, yang saya inginkan. Saya cocok sekali dengan jawaban ini. Saya pulang ke Jogja, saya istikharah. Kemudian alhamdulillah saya gabung setelah Desember 2017 tadi, pulang ke Jogja, istikharah, doa sama Allah. 2 Januari 2018 resmi gabung jadi anggota PT PES. Alhamdulillah. Kemudian langsung saya pelajari produk dan marketing plan selama 2 minggu. 14-15 Januari lah mulai serangan lapangan dengan penuh keyakinan dan antusiasme, dan produk ini baru satu. Alhamdulillah dengan seizin Allah SWT, Februari 1 bulan saja dapat mobil pertama. Kemudian April dapat mobil kedua. Dan 10 Juni dapat mobil ketiga Pajero pertama. Alhamdulillah 5 bulan serangan pertama dikasih Allah kemudian 4 mobil di 5 bulan pertama. Semua atas pertolongan Allah SWT. Hadirin yang saya cintai, peserta Zoom meeting pada malam hari ini, sebenarnya substansi network sendiri meniru dakwah. Barang siapa mengajak kebaikan suatu kaum, dia akan dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala yang mengamalkan. Awal mula network yang termasuk tua, yang sudah berumur sekitar 68 tahun, yang berdiri sekitar tahun 1968, sekitar itu, yaitu MW Amerika punya, yang punya 3 anak muda, yang punya MW itu sekitar CEO-nya, ownernya itu 3 anak muda. 3 anak muda ini melihat fenomenal bahwa
kalau menghantarkan orang, memindahkan orang belanja dari belanja sembarangan, diarahkan belanja ke toko atau warung tertentu. Kemudian dia melakukan itu, dan ternyata dia membawa banyak orang ke toko yang ditunjuk tadi. Ternyata yang menunjukkan tadi nggak dapat royalti, nggak dapat apapun dari penunjukannya tadi. Padahal toko tadi tidak seramai sebelumnya. Dialah yang meminta agar pindah belanjanya ke toko tersebut, nyuruh orang untuk pindah belanja. Tapi ternyata dia nggak dapat apa-apa dari jasa dia menyampaikan agar toko tadi dibeli. Nah, itu jadi bahan pemikiran beliau, sehingga beliau membuat sebuah bisnis dengan sistem direct selling atau kita kenal network marketing atau MLM, multi level marketing. Inilah sejarah awal MLM, yaitu menghantarkan, memindahkan belanja masyarakat yang tadinya belanja sembarang tempat, arahkan ke tempat yang kita inginkan. Dalam hal ini kita ke PT BES. Dan yang mengarahkan tadi dapat royalti. Nah, sering sekali kami ilustrasikan, anggaplah contoh di Jogja ini. Di Jogja ini ada kopi, namanya kopi Klodok itu di Jalan Kaliurang. Kalau ada seseorang yang datang ke Jogja terus telepon kita, Pak Joko, kalau ngopi di Jogja di mana nih yang enak? Saya tunjukkan lah, ada di kopi Klodok di Jalan Kaliurang. Itu view-nya bagus, di pinggir sawah, ngambil sendiri, bayar belakang, rasanya enak, dan harganya murah. Akhirnya dia datang ke sana, ke kopi Klodok. Karena merasa bagus, cocok, nyaman, enak, bawa teman-temannya. Teman-teman agen umroh pun dibawa. Akhirnya bis-bisan dibawa ke sana. Kopi Klodok jadi ramai luar biasa, tapi saya yang menunjukkan tempat kopi Klodok nggak dapat royalti dari kopi Klodok. Itu konvensional. Itulah yang menjadi ide awal network marketing. Jadi network marketing adalah memindahkan belanja masyarakat yang tadinya belanja sembarang tempat, arahkan mereka belanja ke PT BES, dalam hal ini kita di PT BES, sehingga saat mereka belanja kita dapat royalti. Itu substansinya. Intinya itu awalnya. Jadi kita pahami. Maka sebenarnya network ini dulu Robert Kiyosaki kan awalnya menentang. Beliau menganggap pemain MLM ini adalah orang yang dianggap tidak punya kerjaan, pengangguran, nggak punya kreativitas, sehingga seolah-olah bisnis kelas 2. Seolah-olah. Beliau kaget setelah orang yang dia segeni, yang dia hormati, namanya Bill, pengusaha real estate multimiliarder, kok sangat kaya, dia segeni, dia hormati, ternyata mengundang Robert Kiyosaki di acara MLM. Itu yang membuat kaget Robert Kiyosaki, kok bisa orang sekelas beliau membangun real estate besar, multimiliarder, mungkin multimiliarder itu dalam konteks kekayaannya, omset asetnya sudah triliunan, bisa mengundang beliau di acara MLM. Sejak itulah maka Robert Kiyosaki tanya kepada beliau, Bill, apa alasannya? Nah, kalau si Bill nganggap di konvensional, kalau dia kaya, yang kaya hanya dia. Karyawannya nggak mungkin sekaya dia, karena udah dicatu gaji bulanan. Nah, tapi di network marketing, yang diajak sama yang ngajak, itu bisa sama penghasilannya. Bahkan bisa lebih. Karena yang ngajak tidak kreatif, tidak aktif, tidak rajin, yang diajak lebih rajin, omset lebih besar, kanan kirinya lebih seimbang, itu bisa lebih besar dari yang ngajak. Itu network marketing luar biasanya. Nah, dari situlah Robert Kiyosaki membuat buku-buku yang akhirnya bestseller. Salah satunya adalah bukunya beliau, Cash Flow Quadrant. Nah, kita perhatikan di Cash Flow Quadrant, teman-teman. Di Cash Flow Quadrant ada employee, self-employed, business owner, dan investor. Teman-teman yang sudah biasa belajar Cash Flow Quadrant pasti tahu. Kuadran kanan yang pertama adalah BO, business owner. Di situ konglomerasi perusahaan-perusahaan seperti Unilever yang sudah bersistem, Indofood, termasuk franchise dan personal franchise. Franchise itu seperti Indomaret, Alfamaret, KFC, McD, dan seterusnya. Termasuk personal franchise. Nah, yang dimasukkan dalam personal franchise adalah network marketing, MLM. Nah, sekarang perlu diperhatikan. Apa bedanya franchise dan personal franchise? Franchise dan personal franchise. Kalau franchise seperti Indomaret, Alfamaret, McD, KFC, dan sejenisnya, ingat-ingat kalau franchise, manajemen disediakan perusahaan, produk disediakan oleh perusahaan, sistem disediakan oleh perusahaan, SDM disediakan oleh perusahaan. Kita hanya beli franchise-nya saja. Kita hanya beli franchise-nya saja. Tapi jangan harap kita akan kaya raya karena hanya untuk membalikkan 10 tahun. Contoh, kita beli franchise di suatu daerah karena tempatnya kita harus nyewa 10 tahun. Anggaplah 1,5 miliar. Kemudian bagi hasil 60-40%. Bagi hasil 40-60%. Anggaplah penghasilan kita
15 sampai 20 juta per bulan dengan bagi hasil itu. Itu belum kalau tiba-tiba ada Alfamart di depannya, tiba-tiba ada Alfamidi di sampingnya sehingga omsetnya pecah. Sebelum itu terjadi, anggaplah 15-20 juta. Untuk membalikkan modal kita saja yang 1 sampai 1,5 miliar beli franchise tadi, itu butuh waktu kurang lebih 10 tahunan. Itu baru balik modalnya. Jadi jangan berharap di situ bisa menjadi miliarder. Nah, kalau di situ sekedar untuk mencukupi kebutuhan bulanan istri anak kita, oke lah. Tapi kalau untuk jadi miliarder, karena kita bukan pemilik franchise-nya, kita hanya franchisornya yang beli franchise. Tidak mungkin. Nah, tapi beda dengan si personal franchise nih, network marketing, MLM nih. Perhatikan. Kalau personal franchise, kalau tadi kan manajemen, produk, sistem, SDM, perusahaan yang menyediakan, kita beli franchise-nya saja. Tapi kalau personal franchise, manajemen, perusahaan yang menyediakan, dalam hal ini PTPS. Sistem, perusahaan yang menyiapkan. Produk, perusahaan yang menyediakan. Nah, SDM, kita yang bina. Ini walaupun kita hanya garap SDM, efeknya adalah kita seperti ownernya sistem personal franchise tadi. Kalau anggaplah Indomaret punyanya Pak Haritanu umpamanya, maka kita seperti Pak Haritanunya di personal franchise ini. Sehingga mitra-mitra kita itu adalah franchisor kita. Setiap franchisor kita beli produk di PTBase melalui sistem, karena dia under kita, maka kita dapat royalti unlimited selama mereka masih belanja. Itu luar biasanya. Personal franchise, setiap grup kita nambah banyak, itu seperti kita punya franchisor yang begitu banyak di seluruh Indonesia. Kalau kita memiliki franchise sendiri, kemampuan intelektual kita, pengalaman kita, modal kita kurang dan belum ada kemampuan punya franchise sendiri. Ingat-ingat Februari pas GSS diingatkan Pak Haji Febrian, Pak Haji Suroto dan Pak Randu, royaltinya pernah tembus 1 miliar sebulan dari royalti group yang luar biasa, Masya Allah. Nah, kita pun akan semacam itu kalau kita sabar. Tentu ada waktunya. Baik. Saya akan bahas tentang personal franchise atau direct selling MLM, network marketing. Maka prinsip dasarnya network marketing adalah personal franchise yang sama-sama franchise. Saat dia datang ke suatu tempat, contoh Indomaret. Saat belum serami ini Indomaret, sebelum serami ini Indomaret, manajer Indomaret di suatu area tertentu, divisi tertentu, dia datangi orang-orang kaya di area tertentu untuk menawarkan franchise. Kira-kira yang ditawarkan oleh manajer marketing Indomaret ini kepada masyarakat yang dianggap kaya di daerahnya yang mau ditawarin untuk ambil franchise. Yang ditawarkan itu produknya yang ribuan item itu atau konsep franchise-nya. Teman-teman semua. Kira-kira yang ditawarkan konsep bisnisnya franchise dengan bagi hasilnya dan sistem yang menarik itu atau produknya yang ribuan itu yang ditawarkan. Konsepnya, teman-teman. Konsep bisnisnya yang ditawarkan. Nah, itulah kita salahnya sebagai personal franchise kejebak sering cerita awal nawarin produk. Sehingga lama kita dapatnya ribet. Dari awal alhamdulillah kami 1 bulan dapat mobil, yang kami ceritakan adalah konsep bisnisnya. Keunggulan direct selling. Konsep bisnis yang kita sampaikan. Kalau kita cerita konsep bisnis, apa yang terjadi? Orang hanya berapa paket apa yang akan kita tawarkan? Paket ngomongnya. Tapi kalau kita cerita produk, maka orang tuh cenderung berpikir kita datang sebagai sales nawari produk. Sehingga dia merasa kasihan, jauh-jauh sudah nemui dia, udah ngomong banyak, kalau dia nggak beli. Akhirnya beli, pun ngelegani kita. Paling 1 box, demi nyenengin kita, karena kita sudah datang jauh-jauh menceritakan produk. Apapun yang kita ceritakan, itu pikiran dia akan sama yang kita olah baik dengan cerita kita. Karena kita banyak cerita produk, maka pikiran dia seolah-olah kita nawarkan produk. Apakah salah? Bukan masalah salah tidak salah. Ini masalah ketepatan awal, substansi awal network itu sendiri adalah nawarkan konsep bisnis. Sehingga paket yang kita ceritakan. Orang langsung berpikir mau basic, mau reguler, mau bisnis, eksekutif, atau priority. Masalah produk bisa apa aja. Yang penting dibutuhkan masyarakat, bermanfaat, legal, unik. Begitu. Karena produk di luar juga ada. Cuma beda komposisi, dikasih beda nama. Tapi namanya produk suplemen banyak di mana-mana. Tapi MLM memang dibuat high class, lebih bagus dari yang ada di pasaran dan unik, harus begitu. Nah, sekarang, maka apa yang kita lakukan? Maka yang benar harusnya adalah substansinya. Beli produk yang kita butuhkan, sekali seumur hidup selamanya nggak mengeluarkan uang lagi, kecuali butuh produk atau butuh sistemnya, sehingga harus di-upgrade dan seterusnya. Berarti butuh bisnisnya untuk perkembangan.
bonus atau reward yang berikutnya. Tapi substansinya dasar awal adalah beli produk yang Anda butuhkan, bukan beli produk yang ingin Anda jual. Saya ulangi. Beli produk yang Anda butuhkan, bukan beli produk yang ingin Anda jual. Itu substansinya. Kalau ternyata sudah ada orderan miliaran, itu ditangani, beda lagi. Itu berarti partai tambahan, konsep berikutnya. Tapi ini saya konsep dasar dulu. Network marketing adalah memberi produk yang dia butuhkan. Produk harus menguasai, andalannya adalah eco farming, virus slow release, dan seterusnya. Ngomong sama sosialita, andalannya adalah skincare, lipstick, lip matte, dan seterusnya. Ngomong sama peternak, eco-feed, dan seterusnya. Kita ngomong sama pembalap, eco racing, dan seterusnya. Tapi kalau kita ngomong produk, belum tentu orang itu cocok pas dengan yang kita ceritakan produknya. Kita ngomong produk ini, dia nggak butuh produk itu. Tapi kalau kita mengatakan motor gratis mau tidak? Mau. Mobil gratis mau tidak? Mau. Rumah gratis mau tidak? Mau. Ada sebuah bisnis bagus nih, agar mendapatkan semua itu dengan gratis. Konsep lagi kita ceritakan. Saya ulangi. Beli produk yang kita butuhkan, bukan beli produk yang ingin kita jual. Keluarkan uang sekali, seumur hidup, selamanya 2.100.000, nggak mengeluarkan uang lagi. Kecuali butuh produk atau butuh bisnis. Itu disampaikan, sehingga orang yang dengar itu merasa mudah ya, cuma gitu toh. Iya. Tugas saya apa? Tugas saya berikutnya. Tugas Anda adalah memindahkan belanja masyarakat dari penduduk dunia yang 7 miliar itu, penduduk Indonesia yang 260 juta itu, punya nggak teman TK, SD, SMP, SMA, kuliah, teman nongkrong, teman dolan, teman ubyang-ubyung, teman sosialita, ajak mereka sebanyak-banyaknya, pindahkan belanja mereka ke PT BES. Minimalnya berapa? Seminimal-minimalnya 2 orang. Bisa tidak memindahkan miliaran orang gitu? Ratusan juta itu? Setiap orang tanggung jawabnya hanya memindahkan belanja 2 orang. Pindahkan orang yang butuh produk itu. Pindahkan 2 orang, pindah belanja, yang tadinya sembarang tempat, arahkan ke PT BES. Kalau petani, arahkan eco farming. Peternak, eco feed. Kalau dia sosialita, lip matte kita punya. Contoh, lip matte. Kita harus punya ultimate advantage. Nilai tambah dari lip matte kita apa? 1, bersertifikasi halal. Oh, harus halal. Nah, kalau ada kandungan minyak babi, nanti akan nyepet waktu makan, mudah dibersihkan. Kenapa harus mudah dibersihkan? Seperti kitek yang di kuku, ada yang tembus wudhu, ada yang tidak tembus wudhu. Kalau nggak tembus wudhu, nanti wudhunya nggak. Ini kita mudah dibersihkan dan tembus wudhu. Mengandung kolagen dan seterusnya. 12 manfaat. Kalau kita menguasai lipstick 12 manfaat, lip matte dengan 12 manfaat, bisa menceritakan dengan kesungguhan, dengan penguatan itu intonasi dan ekspresi sesuai bahasa hati, maka orang akan terpengaruh. Kalau bilang, Pak, ini sebanding dengan apa? Dengan macam-macam lip matte yang ada di luar. Dengan Wardah gimana? Oke, Wardah pun bisa. Tapi Wardah di luar cuma 30.000, 40.000, 50.000. Jangan bandingkan harga yang murah. Harus apple to apple. 86 lip matte-nya milik Wardah. Coba bayangkan. Kita hanya 62.000, Wardah punya 160, 172, 186.000 per satu lip matte. Kita hanya 62. Coba dari sisi harga kita lebih murah, dari sisi kualitas tidak jauh beda, dari sisi legalitas produknya, dari sisi kehalalan, mudah tembus wudhu, mudah dibersihkan. Nah, kalau kita bisa mengutarakan ultimate advantage, nilai tambah yang luar biasa, orang akan terpengaruh untuk pindah belanja. Nanti sebentar lagi insya Allah PT BES sedang mengusahakan tentang pembalut. Masya Allah, ini dasar lagi. Karena semua wanita wajib datang bulan. Yang tidak datang bulan, kelainan. Begitu kita pindahkan mereka dengan pembalut yang high quality, kapas punya kita yang high class, yang dasar mengalahkan pembalut yang ada di pasaran, luar biasa. Pindah belanja 2 orang mudah. Hampir semua orang punya anak perempuan, atau punya istri, atau punya ibu. Yang laki-laki pakai panty liner, dan seterusnya. Luar biasa. Nanti kalau PT BES baru 60 ikon, rencana apa lu mau, gua ada. Perusahaan akan terus melengkapi produknya. Karena tujuannya memindahkan belanja kebutuhan pokok mereka. Bulanannya apa? PT BES sediakan. Masya Allah. Jadi kalau semua orang, mohon maaf, disuruh duplikasi ngajak 2 saja, tapi dengan bahasa yang simpel, sederhana, gampang. Maka orang merasa gampang ya. Oh, gampangnya, cuma pindahkan belanja 2 juta, aku nggak usah ikut PT BES. Aku petani, aku beli pupuk.
Selama ini puluhan tahun beli pupuk hanya dapat kaos sama kalender. Ini sekarang ikut PT BES, beli pupuk dapat poin, akumulasi poin dapat reward. Menarik ya? Menarik. Jangan mengeluarkan uang cuma sekali. Mengeluarkan uang lagi nek butuh, nek nggak butuh nggak usah mengeluarkan uang lagi. Itu bahasanya buat simple gitu. Sehingga didengar sama audien calon prospek itu kok gampang ya gitu. Tapi produk yang kita butuhkan, kemudian mengalihkan belanja 2 orang produk yang dibutuhkan. Nggak mengeluarkan uang lagi seumur hidup kecuali dia butuh. Menarik ya, gampang ya, gampang. Nah, dengan cara seperti itu, duplikasi 2 bulan ke-12. Bulan ke-12, duplikasi 2 sudah persis 1,67 miliar didapat. Coba dihitung seperti biasa. Pas duplikasi 2. Bulan pertama ngajak 2, bulan kedua 2 ngajak 2, 4 seperti yang biasa lah, ilustrasi ore-orean. Itu bulan ke-12 dapat. Berarti kalau bulan 12 deal berhasil, tidak Argentina, tidak Italia, tidak Spanyol, tapi berhasil mendapatkan sesuai dengan duplikasi 2 berat jalan 1,67 miliar. Realitanya yang terjadi, mohon maaf, yang terjadi realitanya nggak mungkin kita disuruh ngajak 2 terus cuma ngajak 2. Kalau kita serius sungguh-sungguh di bisnis ini, pasti kita setiap hari akan ngajak sebanyak-banyaknya pindah belanja. Sebanyak-banyaknya orang pasti akan kita pindahkan belanjanya ke PT BES. Produknya banyak, ada 60, nanti semakin banyak ada ratusan produk, maka orang ini suka produk ini, orang ini senangnya produk ini. Kita alihkan semua orang. Kita setiap hari akan ngecuprus ngomong mindahkan belanja orang sebanyak-banyaknya. Itu prakteknya. Teorinya kita ngomong hanya mindahkan belanja 2 orang. Supaya terkesan dengan mudah, sederhana, simpel, dan gampang diduplikasi oleh yang kita ajak mau kita prospek. 2, duplikasi 2. Dari seluruh dunia itu 7 miliar hanya mengalihkan belanja 2 orang. Iya, hanya mengalihkan belanja 2 orang. Bisa kalau itu. Adik saja sama kakak saya bisa. Nah, nanti kakak adiknya juga sama begitu. Saya ngajak temannya pindah belanja 2 orang. Terus semua orang dibuat kata-kata yang mudah, simpel, sederhana. Belanja sekali seumur hidup produk yang dia butuhkan, kemudian alihkan belanja orang seluruh dunia hanya 2 orang aja. Gitu. Sebanyak-banyaknya minimal 2. Gitu. Baik. Bila berhasil 12 bulan duplikasi sempurna, maka bulan ke-12 dia dapatkan semua reward dari motor, mobil, Pajero, bukan Bujero ya, Pak D, Om Jero, bukan, Pajero. Kemudian luxury, 1,67 miliar 12 bulan. Bila meleset Pak, meleset berapa? Nah, kalau 12 bulan tercapai, itu per bulan seperti berpenghasilan 139 juta per bulan. Kalau meleset, pegangan. Kalau meleset nggak setahun, 2 tahun baru tercapai. 2 tahun baru tercapai, itu seperti berpenghasilan kurang lebih 69 juta per bulan. 2 tahun. 1,67 miliar itu tercapai ternyata 2 tahun. Itu seperti berpenghasilan kurang lebih 69 juta per bulan. Masya Allah. Kalau meleset gimana? 3 tahun. 3 tahun. Itu masih seperti berpenghasilan kurang lebih 64 kalau salah. Saya salah, kalau nggak lupa ngitung. Juta per bulan. Kalau meleset 40 berpenghasilan 34 juta per bulan. Baru kalau duplikasi sempurna 4.000 kanan, 1,7 miliar tercapai baru 5 tahun baru tercapai, maka per bulan seperti berpenghasilan 27 juta per bulan. Itu kita ngomong paket yang terkecil basic dan duplikasi yang terkecil 2. Bayangkan. Duplikasi 2 dengan paket terkecil basic tercapainya 5 tahun, itu penghasilan kita di rata-rata di flat. Di luar ngomong bonus sponsor, bonus pasangan, royalti, di luar itu ngomong reward saja. Itu per bulan seperti berpenghasilan 27 juta per bulan. Coba. Menarik tidak? Ini bisnis yang bagus tidak? Mau kerja apa? Mau kerja di mana? Bayangkan. Buka mindset itu pada masyarakat. Masyarakat harus dengar ini, yang simple dan sederhana ini. Yang penting aura kita itu bukan aura kasih. Aura kita itu aura positif, optimis, dan kongruen. Kongruen itu intonasi dan ekspresi sesuai bahasa hati. Kalau kita yakin, maka pancaran ekspresi kita yakin. Kalau kita nggak yakin, sorot mata kita, intonasi kita dibaca oleh audien, oleh orang yang kita mau prospek. Sehingga dia ragu. Dia ragu itu sebenarnya karena yang ngomong itu ragu. Ragu tak gentar, membela yang bayar. Jadi kalau kita yakin, insya Allah kita ajak bicara, dia akan yakin. Bagaimana kira-kira? Mudah atau mudah? Sederhana atau sederhana? Simple atau simple? Simple. Gampang. Apalagi di PT BES ini adalah perusahaan yang marketing plan-nya terbukti paling mudah di Indonesia, bahkan mungkin di dunia.
Buktinya mana? Buktinya tidak by teori, by data dan fakta. Soft launching 25 Februari 2018 sampai pertengahan 2021, 3,5 tahun, yang dapat ribet motor 5.000 motor dibagikan, A20 juta, 2.700 mobil, A150 juta, 500 Pajero, A500 juta, 150 luxury, A1 miliar, total 905 miliar 3,5 tahun, ribet dibagikan. Ngomong plan C saja nih. 905 miliar 3,5 tahun, kalau dibagi 3,5 berarti per tahun 258 miliar per tahun, dibagi per bulan berarti dibagi 30 ketemu 21,5 miliar per bulan, dibagi per hari berarti bagi 30 per hari, ribet yang dibagikan 718 juta per hari. Kalau dikonversikan ke unit, 3 mobil 13 sepeda motor per hari, rutin per hari kalau di flat di rata-rata selama 3,5 tahun berdiri, setiap hari membagikan 3 mobil 13 motor, 3 mobil 13 motor, 3 mobil 13 motor per hari. Coba bayangkan, ada nggak MLM yang kayak gitu? Nggak ada. Saya tidak menjelekkan MLM lain, nggak usah nyebut karena nih khawatirnya di live dan dimasukkan ke YouTube, khawatir dianggap mandang sebelah mata menganggap menjelekkan mereka. Saya tidak bermaksud itu. Tidak maksud begitu, tapi ini komparasi karena kita pernah alami yang di sana-sana. Ini kita fakta tercepat, makanya dapat penghargaan yang luar biasa. Dapat penghargaan best of the best 2020 5 kriteria. Terakhir 2022 3 kriteria best of the best. MLM terbaik, produk terbaik, percepatan omset terbesar nasional. Masya Allah. Ini by fakta dan data dan fakta. Belum pernah ada. Sekarang sudah tembus, yang sekarang itu 5 mobil per hari. 5 mobil per hari. Waktu itu 2021 pertengahan, kalau di rata-rata itu 3 mobil 13 sepeda motor. Coba bayangkan. Sistemnya mudah. Support sistemnya online offline. Produknya repeatable. Repeatable itu dibutuhkan terus-menerus. Terutama yang boom kemarin adalah pupuk. Karena petani luar biasa, terutama kelapa sawit. Kita punya pupuk yang luar biasa, hanya dengan ditanam bisa menghasilkan tanaman yang luar biasa. Nah, jadi kalau sesimpel ini, sesederhana ini, semudah ini, Anda nggak bisa, saya khawatir apanya setelah ngajarin. Disuruh dijelaskan jelimet marketing plan malah mumet. Betul tidak? Orang awam di prospek diajari MLM tapi menceritakannya terlalu jelimet marketing plan-nya. Terlalu panjang. Bonus unlimited flash out didetailkan di awal. Waduh, begitu dengar habis itu pusing ya, nggak jadi gabung karena dianggap ribet. Tapi kalau kita nyampaikannya simple, sederhana dan mudah duplikasi, maka insya Allah orang pun akan mendengar dengan cara yang mudah dan gampang ya. Hanya belanja produk yang kita butuhkan, ya. Terus pakai sendiri. Teorinya kan PCA, masa lupa teori PCA. Pakai, ceritakan manfaatnya, ajak mereka di pertemuan. Tuh, kalau kita ngomongnya produk terus, berarti seolah-olah kita harus beli produk yang mau kita jual dong. Berarti PCA nggak berjalan. Karena PCA itu pakai produknya, tuh pakai loh teorinya. Tapi kenapa awal ketemu orang cerita produk dulu? Harusnya cerita konsep, dia tertarik, produknya apa, pendukungnya konsep ini, nah ini produknya bagus. Nah kita harus menguasai produk, betul. Menguasai produk, betul. Dan saat orang itu beli produk, jangan diarahkan dia suruh jual. Nanti kesannya itu, waduh, mohon maaf Pak, saya itu manajer perusahaan, saya nggak bisa di sales. Kesannya itu kita nyetak dia jadi sales. Kesannya seolah-olah sebagian orang beranggapan MLM itu harus sales. MLM itu menyetak orang jadi sales, itu salahnya. Mohon maaf, kita jualan. Tapi mohon maaf, pengusaha jualan, sales jualan. Sama-sama jualan, tapi cara jualannya berbeda. Pengusaha jualan, sales juga jualan, tapi cara jualannya beda. Bukan berarti merendahkan jualan sales, bukan. Sales juga pekerjaan yang mulia. Tapi konsep direct selling, network marketing, ini konsep jualannya nggak kayak sales, beda. Kita jual sebuah konsep franchise, personal franchise. Ingat, kita kuadran kiri business owner, seperti konglomerasi, seperti franchise. Menawarkan konsep, kita yang sering salah.
Sehingga akselerasi percepatan untuk dapatkan Pajero Luxury-nya lama. Dapatkan reward lama, kenapa? Karena kita kejebak cinta produk. Sehingga orang yang kita ajak bicara, pikirannya sama dengan yang kita transfer. Dia berpikir, waduh, saya nggak bisa jualan, Mas. Waduh, segmen petani ya. Saya itu nggak pernah ngurusi pertanian. Sejak kecil saya nggak berhubungan pertanian, tidak berhubungan dengan orang yang punya pertanian. Kita ngomongnya pupuk malah. Padahal dia nggak senang pertanian, nggak senang pupuk. Kita ngomongnya masalah pentingnya jualan. Ternyata dia nggak senang jualan. Tapi kalau kita cerita masalah, mau nggak mobil gratis, rumah gratis, motor gratis, mau. Caranya jangan hanya beli produk sekali seumur hidup, selamanya nggak ngeluarkan uang lagi kecuali butuh. Terus ajak orang, 2 orang aja pindah belanja produk kami. Selesai. Simple tidak? Simple kalau kita bisa nyampein. Kalau itu dijalankan, maka insya Allah ribetnya nggak kelamaan. Alhamdulillah, saya tadi cerita 5 bulan pertama dapat 4 mobil awal gabung itu karena kita nawarkan konsep. Nah, waktu produknya hanya eco racing saja, satu tok produknya, kita ngomong konsep itu lancar. Begitu produknya ditambah, termasuk jujur saya sendiri terjebak cerita produk. Ini kita baru tersadar harus kembali ke konsep awal. Kenapa dulu cepat? Oh, dulu cepat karena substansi network itu yang kita tawarkan, direct selling, yaitu cerita konsep. Begitu produknya banyak, kok kita terpecah konsentrasinya, malah nawarkan produk. Jadi lambat untuk dapatkan reward berikutnya. Oleh karena itu, kita harus kembali ke kitoh awal, direct selling, yaitu memindahkan belanja masyarakat. Masya Allah, sebanyak-banyaknya. Nanti kalau PT Besada sudah melengkap produknya macam-macam, Masya Allah, ada pampers, ada pembalut, ada apa aja, lebih mudah kita mengarahkan orang pindah belanja. Sekarang udah ada lipstick, ada skincare, udah luar biasa, 60 itu udah luar biasa lengkap. Sudah luar biasa banyak. Nanti akan terus dilengkapi satu persatu akan ditambah. Apa yang ada yang bermanfaat untuk masyarakat, harga terjangkau, unik, legal, nah itu Masya Allah, repeatable produknya, dan profitable. Profitable itu mungkin PT Best adalah yang paling profitable produknya. Dikasih margin separuh. Di perusahaan lain, mohon maaf, untuk dapatkan 40% saja, syaratnya minimal harus manajer. Ada yang network murni dari luar negeri, yang untuk menguruskan badan, saya nggak nyebut nama perusahaan, itu untuk mendapatkan 40%, syarat-syaratnya berat sekali. Kita untuk dapatkan margin 50%, nggak perlu syarat. Masuk awal jadi agent basic saja, tapi kasih margin 50%. Coba bayangkan. Bila, mohon maaf, di network lain, untuk sukses, untuk kaya, untuk dapatkan uang banyak, butuh sebuah proses yang panjang, posisi tertentu, proses yang panjang. Di network tertentu, di MLM lain. Di PT Best, baru gabung basic. Tiba-tiba temennya omnya, ini kita ngomong spesifik ya, khusus ini, kejadian khusus. Temennya omnya ternyata pengusaha kelapa sawit 100 hektar. Ngubungi omnya dan omnya bilang, kok ponakan saya punya pupuk bagus loh, sasetan, hanya ditanam saja, oke. Terus dikonekkan ke kita, terus belanja 1 miliar. Berapa marginnya? Dia pakai harga konsumen, nggak mau nawar dia, orang kaya. 1 miliar dia belanja, 500 juta kita untung. Basic, baru masuk, langsung dapat 0,5 miliar. Itu hanya di mana? Di PT Best. Bayangkan. Makanya di PT Best itu penting ada SLC. Kenapa? Supaya dengan SLC ini, kita semakin dekat dengan Allah, sehingga Allah senang sama kita, sehingga proses untuk menerima titipan dunia termasuk harta tadi dimudahkan agar tidak ganggu ibadah. Masya Allah. Makanya penting rajin SLC supaya proses dalam perjalanannya ini tidak terlalu susah payah, dimudahkan karena ditolong Allah SWT. Baik teman-teman, kayaknya pada pertemuan sesi kali ini saya tidak terlalu panjang dulu, yang simple saja, yang penting substansi yang kami sampaikan masuk kepada Anda semua, Anda memahami apa yang saya sampaikan, dibuat simple, mudah, sederhana, gampang diduplikasi sehingga orang mendengar kita gampang ya, cuma gitu tok bisa potensi kaya, Masya Allah, hanya 2,1 potensi kaya luar biasa. Saya gabung, alhamdulillah. Kalau ada yang bilang, Pak, kok belanja produk harus 2,1 banyak sekali ya? Mohon maaf. Kalau belanja produk 2,1 terlalu banyak. 2,1 itu bukan untuk belanja produk hakikatnya. Memang beli produk betul. Tapi 2,1 adalah modal bisnis. Modal bisnis. Kalau jadi agen kan syaratnya harus beli produk. Nah, beli produk itu sebuah keniscayaan. Tapi itu adalah syarat dalam menjalankan konsep bisnis personal franchise di PT Best. Jadi kalau 21 modal bisnis, mohon maaf, di luar beli gerobak bakso tok itu 3,5 juta. Itu gerobaknya tok loh. Gerobaknya tok, belum isinya, belum mangkoknya. Kalau dia ngetem berarti nyewa ruko. Rukonya berapa? Modalnya berapa? Mesti berhasil? Belum tentu. Kadang belum tentu berhasil. Mungkin Argentina, mungkin Italia.
belum tentu berhasil. Tapi di bisnis kita, probabilitas berhasilnya lebih tinggi asal just follow the leader, ikuti kata leader. Duplikasi sempurna. Ajak dua, bantu dua dengan cara beli produk yang kita butuhkan sekali seumur hidup selamanya, pindahkan belanja masyarakat seluruh dunia sebanyak-banyaknya minimal 2 orang. Semoga penjelasan kami dipahami. Moderator, saya kembalikan. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.